Urusan orang supaya dimudahkan pula urusan kita, terutama urusan mati sakaratul maut. Bayangkan kalau sakaratulnya 6 bulan nggak mati-mati. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Siapakah itu orang yang sakaratul maut 6 bulan tak mati-mati? Namanya Mustafa Kemal Atatürk. Siapa dia? Kuburnya di Ankara, Turki. Ketika jamaah mau pergi ke Ankara, mau tanya, Ustaz Somad, kami mau pergi ke Turki, Ustaz titip apa? Mau titip sorban besar? Jangan, hidung saya pesek. Ustaz mau titip jubah besar? Jangan, saya ceramah kemana-mana pakai celana, malamnya aja pakai kain sarung. Hati saya agak cemas sedikit, angin kencang tadi. Ustaz mau titip apa? Kami mau ke Ankara, Turki. Tolong sampai kau di Ankara, kau cari makam kuburan Mustafa Kemal Atatürk. Habis itu kau foto. Karena kawanku waktu di Mesir kuliah dulu dari Turki cerita, katanya Mustafa Kemal Atatürk sakaratulnya 6 bulan tak mati-mati. Ketika ditanam di dalam tanah, melompat jenazahnya naik ke atas tanah. Ditanam ke dalam tanah, tak diterima tanah. Akhirnya disemen di atas tanah. Dipoto makamnya, dikirimkan ke nomor WhatsApp saya tengok, memang betul Ustadz, kuburnya di atas tanah gara-gara tak diterima tanah. Gara-gara apa? Karena punya kekuasaan, tapi justru dipakai untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarekat-tarekat dibubarkannya, masjid dirubahnya jadi museum, azan tidak boleh pakai bahasa Arab. La haula wala quwata illa billah. Mana dia sekarang? Fir'aun mampus. Ustaz, janganlah kasar-kasar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, amma zabadu fayadhhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardh. Yang sia-sia, yang maksiat, yang dosa habis mati ditelan masa. Tapi yang bermanfaat kekal abadi sampai hari ini. Mana orang Aceh yang kaya-kaya? Mana orang Aceh yang punya kuasa? Mana orang Aceh yang dulu hebat-hebat? Mana orang Aceh yang emasnya banyak? Hilang ditelan zaman dan masa. Yang kekal abadi mana? Tengku Umar, Cik Ditiro, Jud Nyadin, Syekh Abdurrauf As-Singkili, Sultan Iskandar Muda. Yang dikenang sepanjang zaman adalah orang-orang yang pernah beramal soleh. Mereka tidak pernah takut pada kehidupan. Tengku Umar, bagi Tengku Umar hidup ini sepele saja. Apa kata dia? Kalau aku mati, berarti aku mati syahid. Kalau aku besok pagi hidup, aku akan minum kopi. Hidup ini bagi mereka tidak terlalu besar. Mereka tidak takut dengan kehidupan. Kalau hidup besok pagi, minum kopi. Saya sudah 2 hari di Aceh belum minum kopi. Kalau saya mati, matinya mati syahid. Alhamdulillah, dia mendapatkan itu, mati sebagai seorang syahid. Apa kata Allah? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan Tengku Umar itu mati. Jangan kau katakan Panglima Polem itu mati. Jangan kau katakan Cut Nyadin itu mati. Jangan kau katakan Cut Mutia itu mati. Mereka tidak mati. Allah mengatakan bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kalian yang tak sanggup merasakan kehidupan mereka. Mereka hanya berpisah dari jasad, tapi mereka sakaratul mautnya husnul khotimah. Mati mereka kal qarsi, seperti dicubit saja. Mereka matinya seperti dicubit saja. Sementara kita mati seperti ditepas di tempat yang sama beratus kali. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Hidup hanya sekali, buatlah yang berarti. Itu dapat Ustaz dari mana? Dari dinding pesantren Gontor 10. Waktu masuk tadi saya tengok, hidup hanya sekali, buatlah yang berarti. Wah, dapat bahan ceramah. Makanya kalau lewat-lewat tuh baca guys. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mana yang punya harta, mana yang punya kebun yang luas, hilang. Mana yang punya seragam-seragam bangga, mana yang punya bintang-bintang, hilang. Semua hanya sebagai foto kenangan semata. Tapi yang kekal abadi, anakmu di tengah malam berdoa bertahajud, Rabbil firli
wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah yang menerangkan kuburmu, Bu. Itulah yang membuat kuburmu lapang, Pak. Itulah yang membuat engkau tetap kekal abadi di aman yang hiruk pikuk. Buat dia pandai berdoa. Ini anak tidak diajarkan doa, tidak dimasukkan ke pesantren, mati kita. Pakainya baju hitam, celana hitam, topi hitam, kacamata hitam, Man in Black. Habis itu dibukanya keyboard, nyanyikannya lagu Ayah dengarkanlah. Itu untuk kalau ayahnya mati. Kalau maknya mati pakai lagu juga, Mama. Saya karena nggak mau aja nyanyi ini. Kalau saya keluarkan album, menganggur artis-artis itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapkah mewakafkan tanah untuk Islamic Center dan pondok pesantren? Yang bilang siap yang punya tanah aja. Siapkah kemasukan anaknya ke pondok pesantren sehingga menjadi anak yang soleh dan solihah? Mudah-mudahan anak kita selamat dari narkoba. Kalau tetap juga menjual, kepalanya ditembak. Saya ngutip pendapat dari Walid Husni Abdul Wahab aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ceramah di Kemenhukam, Kementerian Hukum dan HAM tingkat provinsi, Kanwil. Sebelum ceramah, Ustaz, kita ketemu Pak Kanwil dulu. Iyalah, minum teh, makan, cerita-cerita. Apa kata Pak Kanwil Kemenhukam, Kementerian Hukum dan HAM tingkat provinsi. Nama provinsi tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Ustaz Somad, ya Pak Kanwil, menurut saya pengedar narkoba, pecandu itu tidak boleh dimasukkan ke penjara. Kenapa Pak Kanwil? Karena menghabiskan anggaran negara saja. Berapa gaji sipirnya, berapa untuk makannya, berapa untuk minumnya. Jadi kalau gitu gimana Pak Kanwil? Tembak aja Ustaz. Seram Pak Kanwil. Dibisikkan sama saya, sama yang ngundang saya, Ustaz Somad, Pak Kanwil kita Kristen, non Muslim dengan kita sama-sama memusuhi narkoba. Beda agama tapi musuh kita satu. Musuh kita sama. Kalau anak-anak muda hari ini kena narkoba, jangan heran kalau negeri ini nanti akan dikuasai oleh narkoba, oleh pecandu, oleh pengedar, karena dia punya uang. Dalam dunia politik, one man, one vote, satu orang, satu suara. Kalau mau jadi kepala desa dipilih 5.000 suara, maka akhirnya pecandu narkoba bisa bayar, pilih saya, pilih saya, pilih saya, pilih saya, pilih saya. Maka naik pecandu, anggota dewan pun pengedar dan pecandu. Dia pimpin sidang untuk masjid dan pesantren. Gak usah kita kasih apa-apa. Setuju? Pecandu semua. Yang baik cuma satu. Anggota dewan 50, 49 semuanya pengedar pecandu, pemakai pengedar pecandu, pakai. Pas di sidang, setujukah masjid dan pesantren gak dapat apa-apa? Kata yang satu tidak setuju, kata yang 49 setuju. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang hari ini disampaikan di atas mimbar pentas ini bisa terjadi dimanapun berada. Kalau tidak kita selamatkan dari sekarang. Ibu, panggil anak ibu. Hai anakku, sini. Jangan pakai narkoba. Neraka jahanam tuh. Ceramah Ustaz gak masuk ke telinganya. Tapi kalau ibu yang ngomong, seorang pecandu narkoba dimasukkan ke sekolah rehabilitasi tidak selesai, dinasehati Ustaz tidak selesai, ceramah khutbah Jumat gak masuk ke telinganya. Kenapa gak masuk? Orang dia gak sholat Jumat. Tapi akhirnya sehat. Gara-gara siapa? Bukan Ustaz penceramah. Sehat gara-gara siapa? Seorang ibu tua yang tak berdaya. Ibu jangan sepele dengan mama. Gerakan mama garis keras.
Gimana seorang ibu bisa membuat anaknya berhenti menjadi pecandu pemakai pengedar narkoba? Si emak pergi umroh, dibawanya air zam-zam dalam jerigen, 7 putaran Ka'bah. Doanya apa? Berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba, berhenti anakku. Kalau kau berhenti, alhamdulillah. Kalau tak berhenti, mati aja lah kau. Sehat sampai hari ini. Makanya doa silahul mukmin, senjata orang beriman. Bapak polisi, pakai pistol senjatamu. Bapak anggota dewan, pakai palu martilmu. Bapak-bapak penguasa, pakai jabatan kekuasaanmu. Ibu, pakai doa makbulmu. Bapak, atau serahlah apa yang mau kau pakai. Yang penting selamat anak-anak muda kita ini. Abdul Somad, pistol tak ada, kuasa tak ada, doa belum tentu makbul. Suara yang ada, suara ini dipakai malam ini. Selama orang masih mau mendengar ceramah kau Abdul Somad, selama kamera masih hidup menyala, biarkan mereka merekam. Masya Allah, tabarakallah. Kok semangat kali Ustaz malam ini? Gak tahu sih. Kok anak ada doa orang-orang soleh dari belakang. Jadi mereka di belakang nih. Pernah tak Bapak Ibu melihat gambar seekor kucing kurus melihat gambarnya seperti singa di depan? Begitulah saya sekarang.